Baiklah, ini dia ya, ribuan warga Jakarta langsung ini memadati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Walaupun tadi sholatnya sudah selesai dan sedang Selesai. ada khotbah begitu ya. Khotbah, ya. Dan mereka itu berdatangan bahkan sejak sebelum sholat subuh untuk mengantisipasi antrean masuk masjid. Sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta dimulai pukul 7 pagi. Sholat dipimpin Imam Ahmad Husni Ismail dan Khotib Kiai Abdul Ala Bashir selaku Rais Pengurus Besar PBNU. Nah, tema sholat Idul Fitri 1445 Hijriah kali ini adalah memperkuat kebersamaan dan menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Masjid Istiqlal yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara ini mampu menampung 260.000 orang jemaah. Dan untuk mengetahui situasi terkini dan langsung di Masjid Istiqlal, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi di sana. Dan langsung saja kita sapa ya. Good morning Satrio, mohon maaf lahir dan batin nih. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah memang sudah benar-benar selesai atau masih ada khotbah yang dilakukan oleh oleh imam ataupun pengkhotbah yang ada di sana? Good morning Iqbal dan Sarah, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Sarah dan Iqbal mohon maaf lahir dan batin. Dan situasi di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Masjid Istiqlal Jakarta, memang baru saja prosesi jalannya ibadah ataupun sholat Idul Fitri 1445 Hijriah baru saja selesai. Di belakang saya ini masih banyak masyarakat yang baru saja keluar dari area utama masjid dan masih mengantri untuk bisa keluar dari area ataupun halaman Masjid Istiqlal. Seperti yang kita tahu bahwa daya tampung Masjid Istiqlal sendiri sebanyak 260.000 jemaah. Jadi mereka memang harus antri ya untuk bisa keluar dari area masjid ini setelah menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Dari kantung parkirnya sendiri memang tadi terlihat penuh, tidak hanya yang ada di Masjid Istiqlal tapi juga yang berada di halaman Katedral Jakarta dan juga di Silang Monas. Dan jika tadi telah disebutkan oleh Iqbal dan juga Sarah bahwa imam masjid yang memimpin jalannya sholat Idul Fitri adalah Ahmad Husni Ismail yang merupakan imam rawatib Masjid Istiqlal. Sementara khutbah ini disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Abdul A'la Bashir yang merupakan Rais Pengurus Besar PBNU. Di mana tema yang disampaikan pada Idul Fitri 1445 Hijriah ialah memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan jika kita ingat bahwa yang menjadi istimewa di Idul Fitri 1445 Hijriah yang bertepatan juga dengan tahun politik, bulan Februari lalu kita sudah menjalankan pemilihan umum dan tentu saja mungkin masih ada residu dari perbedaan politik, perbedaan pilihan presiden dan lain sebagainya, sehingga diharapkan pada momen Idul Fitri kali ini masyarakat yang bisa berkumpul, bertemu dengan sanak saudara, bermaaf-maafan, tentu saja bisa saling memaafkan apabila ada perbedaan pandangan politik ataupun perbedaan pilihan presiden ini bisa lebur dan kemudian saling memaafkan di momen Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Iqbal dan Sarah, masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal ini tidak hanya masyarakat yang ada di Jabodetabek, tapi juga dari sekitaran Jabodetabek atau bahkan dari luar daerah. Karena kita tahu di momen Lebaran kali ini tidak hanya masyarakat yang bisa melaksanakan mudik ya, banyak juga masyarakat yang tidak bisa mudik sehingga harus bekerja dan harus merayakan Idul Fitri di tanah perantauan seperti misalnya Iqbal ataupun Sarah ataupun saya misalnya. Dan di momen Idul Fitri ini walaupun tidak bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, namun dengan merayakan Idul Fitri, dengan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, bertemu dengan ribuan umat muslim lainnya ini tentu saja bisa mengobati kerinduan dari kampung halaman ya Iqbal dan Sarah ya. Dan untuk saat ini memang situasinya masih banyak masyarakat yang antri untuk bisa keluar dari area Masjid Istiqlal. Di Masjid Istiqlal sendiri ada sejumlah pintu tapi yang bisa dilewati salah satunya adalah pintu ataupun gerbang Al-Fatah yang menjadi gerbang utama yang berada di seberang Katedral Jakarta. Untuk bisa keluar nantinya masyarakat bisa mengambil kendaraan mereka apabila diparkir di Silang Monas, ini bisa disediakan bus yang akan mengantarkan mereka dari Masjid Istiqlal sampai ke kawasan Monas. Dan setelah
acara ataupun agenda dari sholat Idul Fitri nantinya akan ada pembagian zakat fitrah yang akan dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu yang berada di sekitaran Jabodetabek, di mana zakat fitrah ini nantinya akan dibagikan oleh pengurus ataupun takmir Masjid Istiqlal Jakarta. Iqbal, Sarah. Ya, ini senang sekali ya melihat masyarakat begitu yang ikut sholat Id di Istiqlal bersuka cita gitu kan ya, karena memang tidak semua bisa sholat di sana gitu Betul, ya. apalagi kalau misalnya yang mau ketemu Pak Presiden Jokowi, Iya. begitu bisa ketemu tadi. Karena Betul, ini karena ada terakhir, Presiden tahun terakhir juga, Jokowi. tahun terakhir Presiden Joko Widodo ini menjabat sebagai Sebagai presiden. Baik, sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih atas laporannya produser lapangan CNN Indonesia ada Satrio Adi yang melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta.